Nggak bisa kita pungkiri, HP 1 jutaan tuh biasanya dari segi keamanannya agak rawan buat dibobol. Entah hacker, entah maling. Tapi nggak berlaku buat Samsung Galaxy A06 cuy. Karena dia punya sistem keamanan sekelas HP flagshipnya. Kira-kira apa aja? Buat tau jawabannya, lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dedi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi kalau A-seriesnya Samsung itu sebenarnya ada banyak varian ya. Tapi bisa gue pastiin kalau di samping huruf A-nya itu ada angka 0, berarti itu seri paling entry dan paling murahnya ya. Ya, HP barunya Samsung yaitu Galaxy A06 ini ngasih beberapa fitur yang bener-bener di luar nurul dan gak dipikirin sama brand-brand lain yang bikin HP 1 jutaan. Tapi pertama karena udah gua senggol kalau HP ini HP entry level, jadi gua kudu ngasih tahu harganya dulu nih. Yap, Samsung Galaxy A06 dijual secara resmi di Indonesia di harga Rp1.499.000 buat yang varian 464 dan Rp1.699.000 buat yang varian 4/128GB. Saran gue sih langsung aja ambil varian tertingginya karena cuma beda 200.000 tapi internal storage-nya itu 2 kali lebih gede. Walau SIM tray slotnya ini nyediain slot micro SD juga sih ya. Buat pilihan warna ada 2, kalau kalian suka yang warna gelap ada blue black, tapi yang lagi gue pegang ini yang warna light dulu. Yang jujur aja kalau ngomongin soal desain gue agak bosen karena mirip banget sama A05-nya yang udah pernah kita review. Back cover bentuk kameranya masih sama banget, cuma bentuk frame-nya aja nih yang agak beda karena sekarang tuh sedikit lebih boxy dan dikasih key island yang dipakai juga di Galaxy A55. Tapi di sini materialnya nggak pakai metal dan kaca ya, melainkan polikarbonat semua atau bisa disebut juga plastik. Buat desain layarnya juga masih sama banget sama seri sebelumnya, masih pakai Infinity U display. Terus semua bagian bezelnya juga masih tebel, apalagi bagian dagunya yang tebelnya AU Jubilee. Kalau di bagian ini bener-bener belum bisa ngelawan HP-HP sejutaannya Transsion ya, yang kebanyakan udah pakai desain layar dot display. Buat panel layarnya juga masih sama persis sama A05-nya nih. Panel IPS atau yang biasa disebut Samsung PLS LCD 6,7 inci beresolusi HD+, dan refresh rate-nya 60Hz. Well, output gambarnya yang dihasilin ya expected ya. Nggak bisa gue bilang jelek karena warnanya yang dihasilin juga masih enak dilihat. Cukup vibrant dan nggak pixelated kayak kebanyakan layar HP di harga segini. Tapi mungkin karena harganya segini, jadinya pakai panel PLS-nya yang juga yang grade bawah nih cuy. Jadinya viewing angle-nya agak sempit. Kalau dilihat agak nyamping, kualitas layarnya itu menurun jadi lebih gelap dan warnanya nggak keluar. Well, sebenarnya kalau cuma dipakai kegiatan sehari-hari kayak scrolling sosmed, maraton Netflix, panel PLS plus Helio G85-nya ini juga cukup banget ya, karena masih berasa smooth. Buat main game tipis-tipis kayak Subway Surfer, Mobile Legends, PUBG Mobile juga masih bisa banget kok. Tapi nggak yang smooth-smooth banget ya. Kalau dilihat specs-nya yang masih sama banget kayak tahun lalu, berasa agak boring ya. Tapi wait, sebenarnya ada nih yang nggak bikin boring. Kayak yang tadi gue udah kasih tahu di awal ya. Fitur keamanan HP ini tuh mengadopsi fitur keamanan yang biasa ada di HP-HP flagshipnya Samsung kayak S-series dan Z-seriesnya Samsung. Tapi terakhir udah diturunin juga sih di A55 dan A35. Ya, fitur ini namanya Knox Vault. Asli, gue bener-bener gak expect banget Samsung bakal ngasih fitur ini ke seri paling entry-nya ya. Tapi ya ini good news kan. Tapi apa sih sebenarnya Knox Vault itu? Oke, jadi sebenarnya Samsung menanamkan chip khusus yang dipakai buat nyimpen data penting kayak password, PIN, atau pola pattern, atau data-data keamanan yang harus disimpan. Kalau sepengalaman gue sih, kalau waktu awal lo masuk akun sosmed atau banking atau e-wallet lo wajib masukin PIN atau password atau fingerprintnya dulu. Habis itu Knox Vault akan nyimpen dan ngunci data kalian. Terus nanti kalau misalnya kalian mau login ulang, Knox Vault ini bakal nyocokin sama data biometrik yang kalian masukin. Misalnya cocok baru bisa kebuka. Fitur ini juga bikin aplikasi pihak ketiga nggak bisa seenaknya ngambil data kalian ya cuy. Which is fitur ini bagus banget ya dan nggak dipikirin sama brand smartphone lain di kelasan entry gini. Well, jadinya Samsung Galaxy A06 ini jadi sebuah smartphone yang menurut gue cocok banget buat kalian kasih ke keluarga yang nggak terlalu melek sama keamanan teknologi. Kayak nyokap bokap atau kakek nenek yang sekarang tuh pasti sering banget terima chat WhatsApp yang isinya undangan.apk atau resi.apk yang bisa bikin data banking mereka diambil. Taunya duit udah raib di rekening. Kalau kayak kita-kita gini yang lebih aware sama teknologi sih kemungkinan aman ya dari serangan-serangan phishing kayak gitu. Tapi gue yakin banget buat orang tua banyak banget nih yang nggak aware sama sistem hacker kayak gini. Apalagi nggak dapet informasi juga dari anaknya. Kasian kan? Terus kalau amit-amit HP lo hilang, lo juga nggak perlu panik cuy. Karena Samsung Galaxy A06 punya keamanan ganda buat matiin atau power off HP-nya. Gini, kalau misalnya HP kalian hilang kan biasanya maling atau orang yang nemuin terus niat mau ngambil, itu kan langsung ngide buat matiin HP-nya ya. Biar nggak bisa di-tracking atau nggak bisa ditelepon.
Nah, Samsung A06 ini kalau mau matiin HP-nya kudu pakai pin cuy, atau nunggu baterainya sampai habis. Jadi ini bisa ngasih kesempatan buat kita buat tracking HP kita yang hilang tadi ya lewat aplikasi atau website yang namanya Smarting Find buat nge-track atau bikin HP dalam keadaan mode hilang. Atau bisa juga buat bunyiin HP-nya biar peluang kita lebih besar buat nemuin HP-nya yang hilang tadi. Tapi kalau emang udah nggak bisa ditemuin HP yang hilang tadi, Knoxvolt-nya ini juga ada sistem keamanan hardware yang tadi gue bilang. Jadi chipnya kan nyimpen data penting kalian tuh. Dan kalau misalnya data yang tadi mau diambil pencuri HP lu, gue bisa pastiin chipnya ini benar-benar susah buat dibobol secara hardware cuy. Dalam arti entah mau diapain ya, mungkin dipanasin atau dibongkar paksa, Knoxvolt punya perlindungan itu cuy. Sehingga data penting lu nggak bisa dengan mudah diambil orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Which is fitur keamanan ini bagus banget ya. Dan brand-brand lain di kelas harga segini tuh nggak ada yang aplikasiin fitur keamanan kayak Samsung Knoxvolt tadi. Ya, sehingga kalau lu mau HP yang harganya sejutaan tapi lu bisa ngelindungin data penting lu, ya Samsung A06 bisa jadi pilihan. Buat specs kameranya juga masih sama banget kayak A05. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera depannya 8 megapiksel. Buat hasil fotonya ya sebenarnya dibilang bagus banget juga enggak, tapi dibilang jelek juga enggak, karena dia masih ngasih detail yang bagus. Warnanya udah saturated khas Samsung, udah eye pleasing hasil fotonya. Tapi buat dynamic range dan highlightnya biasa aja ya cuy, karena ya HP ini 1 jutaan. Dikasih hasil foto yang lumayan cakep gini aja udah mantep banget. Buat kamera selfie-nya yang punya resolusi 8 megapiksel ini bisa ngasih detail yang cukup oke sebenarnya. Cuma kalau dibandingin sama hasil foto yang resolusi kameranya lebih gede, pasti bakal kalah ya. Alright, ini di Samsung Galaxy A06. Kalau kita lihat di sini warnanya lebih saturated ya, saturated banget malah ini. Kalau kita lihat detailnya juga cukup bagus ya sebenarnya. Cuma di sini karena nggak ada OIS-nya, jadi kalau bisa kita gerak dikit gitu pas sambil jalan, ya goyang-goyang tuh. Kita mundur aja goyang-goyang. Dan ini mic-nya ada 2 ya, atas sama bawah. Jadinya suaranya pasti bagus sih kalau Samsung sih. Mic-nya Samsung one of the best. Ini kalau kita lihat hijau-hijaunya juga kayak gini, lebih saturated sih. Over malah, agak over malah kalau menurut gua. Nah, ini dia juga bisa di G85, dia bisa 1080p 60 fps. Kita cobain langsung ya. Nah, kalau ini di 1080p 60 fps ya. Ini di dalam studio aja kita ngetesnya karena di luar udah agak gelap, jadinya kurang proper kalau kita tes di luar. Oke, ini masih sama. Dia warnanya lebih saturated, terus ya kayak gini lah. Terus kalau misalnya kita lihat highlightnya juga lumayan bagus ya, tapi di sini lebih gelap ya. Di sini lebih agak gelap tuh. Kalau misalnya gini, nah dia nge-highlight yang ini, tapi di sini lebih gelap. Ya oke lah 1 jutaan. Oke, kita coba kamera depannya ya. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy A06 ya. Ini di kamera depannya di resolusi maksimalnya itu di 1080p 30 fps, Full HD 30 fps. Ini kalau kita lihat agak noisy, padahal di sini gue udah pakai 2 lampu tuh, udah pakai 2 lampu. Tapi masih agak noise ya, noise banget malah, terus detailnya agak kurang. Ini harusnya sudah bisa mencerminkan kondisi siang hari sih, karena ini lampunya lumayan terang. Oke, kalau kita lihat highlightnya, dynamic range di sini agak sempit karena ini lampunya wipe out ya, putih, terus gradenya nggak terlalu kelihatan banget, terus di muka tapi masih lumayan jelas, walau agak watch out dikit ya. Oke, untuk kualitas mic-nya juga langsung dari internalnya Samsung Galaxy A06, nggak pakai mic internal apapun, jadi ini harusnya sih bagus ya, karena Samsung biasanya dari entry ke flagship-nya, mic-nya selalu dijaga kualitasnya. Kayak gitu, ya langsung kita balik ke meja ya, ke studio. So, menurut gua Samsung nggak ngasih banyak upgrade di A06, selain fitur keamanannya yang setara smartphone flagship-nya. Knoxvolt-nya ini GG banget sih kalau buat protect data-data pribadi kita biar gak gampang kena hack atau kena phishing. Ya tapi yang tadi gue bilang, HP ini tuh agak boring karena nggak ngasih perbedaan atau upgrade yang berasa kalau dibanding sama seri terdahulunya. Tapi apapun itu, HP ini cukup oke buat dipertimbangin. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Atau bisa juga dengan klik keranjang di bawah sini. Dan ya udah segitu aja pengalaman gue pakai Samsung A06. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit.